Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Wite Tung Tien. Yang saya hormati pengurus pusat Matakin, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkah dan karunia-Nya kita dapat menghadiri perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili tingkat nasional. Meskipun dengan cara virtual, namun insya Allah ini akan penuh hikmat. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pribadi dan atas nama jajaran Kementerian Agama mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili kepada seluruh umat Konghucu di seluruh tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Saya berdoa semoga di tahun kerbau ini saudara-saudara semua senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hadirin yang mulia, sungguh saya sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan umat Konghucu dan masyarakat Konghucu untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2572 dengan tema yang menarik ini, bahaya yang datang oleh ujian tian Tuhan Yang Maha Esa dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Tema yang sebenarnya terdapat di dalam kitab suci agama Konghucu ini merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dan segera mengangkat penyakit ini dari kehidupan umat manusia. Tahun ini adalah tahun ke-22 bagi umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa dapat merayakan Tahun Baru Imlek secara nasional. Kenyataan ini patut kita syukuri sebagai wujud dan kepedulian negara dan pemerintah dan terjalinnya hubungan yang harmonis di antara sesama warga bangsa. Kenyataan ini menunjukkan makin kokohnya kebersamaan kita sebagai bangsa yang majemuk. Persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa tidak boleh terganggu, apalagi sampai tercerai-berai hanya karena perbedaan etnis dan perbedaan agama yang kita yakini. Agama dan negara saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban sebuah bangsa. Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara. Kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. Kita dapat menjadi umat beragama yang saleh sekaligus menjadi warga negara yang baik. Hadirin yang saya muliakan, perayaan Tahun Baru Imlek 2572 ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan transformasi diri menuju pribadi yang unggul dan berkualitas, baik dari sisi kesalehan personal maupun kesalehan sosial. Tentu dengan cara menumbuhkan semangat membangun kebersamaan, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, menjalin kesetiakawanan, dan menumbuhkan kepedulian di antara sesama warga bangsa. Hal itu sejalan dengan tema Tahun Baru Imlek kali ini, yaitu wibawa kebajikan menumbuhkan takut hormat, gemilang kebajikan menumbuhkan kecerahan. Tema ini memiliki makna yang sangat dalam yang patut kita renungkan bersama. Nabi Kongzi menurut keyakinan umat Konghucu pernah mengatakan bahwa di 4 penjuru lautan kita bersaudara. Sabda ini sungguh tepat untuk mengingatkan kembali pentingnya mengutamakan kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Bangsa Indonesia yang beragam dan majemuk, yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, memerlukan ikatan persatuan yang kokoh. Dalam keragaman itulah diperlukan persatuan yang kuat di antara kita. Dengan demikian, kita akan semakin mudah bersama membangun Indonesia maju. Menciptakan Indonesia maju tidak bisa hanya dari salah satu elemen bangsa saja. Butuh peranan semua agama, semua suku, semua manusia yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini.
Salah satunya perlu bantuan dari teman-teman umat Konghucu dan Tionghoa untuk bersinergi dalam menciptakan kerukunan baik sesama Konghucu dan Tionghoa ataupun dengan suku dan agama lain. Hadirin yang saya banggakan, hikmah perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2572 yang tidak kalah pentingnya adalah menginternalisasikan intisari ajaran kebajikan dari Konghucu. Hal ini penting karena ajaran kebajikan akan mengantarkan kepada kedamaian dan keselarasan hidup yang dibutuhkan saat ini. Ajaran kebajikan seperti berbakti kepada orang tua dan guru, kasih sayang, sikap setia kepada negara, sikap amanah, sopan santun, dan bersusila, berpegang teguh pada kebenaran, hidup sederhana, mawas diri, dan rasa malu jika melanggar etika dan budi pekerti merupakan sejumlah nilai kebajikan yang terus relevan dan penting untuk dipraktekkan. Dalam rangka membangun bangsa yang bersatu, sudah seharusnya rakyat dan elemen bangsa senantiasa menjaga keselarasan hidup dan kemajemukan. Antara pemerintah dan rakyat harus lebih memberikan kontribusi sesuai porsinya masing-masing, sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Apabila kita bisa meresapi dan melaksanakan hal ini secara konsisten, niscaya kita akan sanggup menghadapi tantangan, baik yang datangnya dari dalam maupun berasal dari luar. Kita akan semakin mampu mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, sejahtera, maju, dan kuat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh umat beragama, khususnya umat Konghucu, untuk terus-menerus meningkatkan pembinaan internal umat masing-masing, meningkatkan tali silaturahmi, merajut kebinekaan dan membangun persaudaraan, serta melakukan pembauran kebangsaan. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh dalam membangun kerukunan, meningkatkan kerjasama dan tolong-menolong mengatasi berbagai masalah sosial, maka kebersamaan kita adalah kebersamaan yang semu. Tetapi, jika kita mampu menunjukkan kerukunan dan persaudaraan yang tulus, maka kemajemukan yang kita miliki akan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang besar. Saya mengajak kepada semua umat Konghucu untuk senantiasa melakukan introspeksi dan perbaikan diri. Hakikat tahun baru bukanlah pesta pora, tapi mengoreksi perjalanan yang lalu, bersyukur terhadap kesempatan yang diberikan lagi, dan merencanakan pembaruan pada perjalanan berikutnya. Saya berharap semua dirayakan dengan sederhana, tidak ada sekali lagi pesta pora. Gunakanlah kesempatan momentum untuk merayakan tahun baru ini untuk bersama-sama kita memperketat pelaksanaan protokol kesehatan untuk menghindari kita semua terpapar COVID-19. Seperti Nabi Kongzi mengatakan, menurut keyakinan umat Konghucu, beliau pernah mengatakan, bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari dan jagalah baharu selama-lamanya. Perayaan Imlek adalah kesempatan bagi umat Konghucu untuk membaharui semangat dalam rangka mengembilangkan kebajikan yang pokok itu. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya mendoakan dengan sepenuh hati agar perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili tingkat nasional ini dapat berjalan sesuai agenda yang telah direncanakan. Harapan saya, hikmah dan pesan kebaikan yang terpancar dalam perayaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh panitia pelaksana dan Dewan Rohaniawan Matakin. Untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucap terima kasih atas segala usahanya, seraya mendoakan semoga segala usaha yang diberikan untuk menyukseskan perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2572 ini mendapatkan pahala terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan ridho-Nya pada setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk agama, bangsa, dan negara yang tercinta ini.